Bab 426, Tanda Keberuntungan dari Surga. Esensi api bintang jatuh yang korosif mengalir langsung ke perut Ouyang Guang, menembus dantiannya dan melesat keluar dari belakang. Ouyang Guang meraih batang tombak ungu datang. Dia perlahan melihat ke bawah ke lubang di perutnya yang mengeluarkan darah hitam kental, wajahnya diwarnai ketidakpercayaan. Dia mengulurkan tangannya, melambaikannya di depannya seolah ingin meraih sesuatu. Namun, matanya menjadi rileks dan kusam, dan cahayanya memudar. Ouyang Guang berlutut, lalu dengan lembut menjatuhkan diri ke lantai. Sejauh ini, dari 7 tetua dan penguasa dari fraksi Acaccia, ada yang tewas, ada yang terluka parah, dan ada yang berhasil melarikan diri, tidak ada yang tersisa. Seluruh pulau utama telah dikosongkan, bahkan Ouyang Ming telah kembali ke pulau kecil. Sekarang, di pulau utama, satu-satunya yang masih berdiri adalah Lin Ming. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan 7 tetua agung dari fraksi Akasya pun tidak mampu menghentikannya. Kekuatan yang begitu menakutkan menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya menahan nafas, takut mereka akan menarik perhatian monster dalam wujud manusia ini. Lin Ming mengambil tombak komet ungu dan berjalan di depan Ouyang Boyan. Saat ini, Ouyang Boyan hanya memiliki satu nafas tersisa. Dia melirik Lin Ming, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Tombak komet ungu bersinar dengan cahaya dingin, dan terdengar suara menusuk ringan saat lubang menganga muncul di perut Ouyang Boyan, diikuti dengan hujan darah. Semua seniman bela diri dari sekte kecil di sekitarnya melompat, merasa lemah hati. Beberapa saat yang lalu, ini adalah pesta perayaan yang meriah dan megah. Ouyang Boyan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan karena terobosannya, namun sekarang, pria bahagia itu telah disembelih dengan cara yang tidak berbeda dengan ayam peternakan. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan setiap orang merasakan rasa kagum dan takut yang mendalam. Lin Ming menempatkan mayat Ouyang Boyan ke dalam cincin spasialnya. Dia ingin memverifikasi sesuatu. Apakah esensi darah seniman bela diri Xiantian mampu membuka Magic Cube sekali lagi? Lin Ming, kamu baik-baik saja. Qin Xingxuan berlari ke arah Lin Ming dan membantu mendukungnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran. Penampilan Lin Ming terlalu mengerikan saat ini. Seluruh tubuhnya memar, dan esensi sejatinya telah diambil secara berlebihan. Aku baik-baik saja. Lin Ming tersenyum cerah pada Qin Xingxuan untuk meyakinkannya agar dia merasa lebih nyaman. Dia berkata, ayo, pulang. Tuan Senior, Ouyang Boyan telah meninggal. Di pegunungan belakang 7 lembah mendalam, Xi Zongtian berdiri di luar rumah gua, wajahnya serius. Sebagai pemimpin lembah 7 lembah mendalam, satu-satunya orang yang dirujuk oleh Xi Zongtian dengan rasa hormat seperti itu adalah tetua tertinggi dari 7 lembah mendalam, Jiang Huan. Jiang Huan sekarang berusia 500 tahun. Dia telah terdampar di ranah inti revolving awal, dan mencapai akhir hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia mengasingkan diri. Alasan Jiang Huan mengasingkan diri bukan karena dia ingin menerobos ranah inti berputar awal, dia sangat sadar bahwa hidupnya hampir habis, dan menerobos hanyalah mimpi liar. Jiang Huan telah menggunakan metode pengasingan ini untuk menunda bara api kehidupannya agar tidak memudar. Dia sangat berharap bahwa dia akan mampu mempertahankan keberadaannya yang lemah dan bertahan di dunia sampai hari di mana Jiang Baoyun membuat terobosan ke alam Xiantian yang ekstrim. Hanya pembangkit tenaga listrik super seperti itu yang mampu menjamin stabilitas 7 lembah mendalam. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini, apapun masalahnya, Jiang Huan jarang meninggalkan rumah guanya, dan itulah mengapa rumor telah tersebar di sekte-sekte kecil bahwa Jiang Huan berada dalam pengasingan hidup atau mati dengan pintu tertutup. Aku tahu, saat Jiang Huan berbicara perlahan, suaranya memiliki energi sekarat yang samar. Faktanya, Jiang Huan telah menyadari situasinya sejak Lin Ming menerobos ke dalam 7 lembah mendalam, dan sangat jelas tentang keseluruhan proses yang telah terjadi. Xi Zongtian ragu-ragu dan berkata, haruskah saya pergi dan berbicara dengan Lin Ming? Meskipun fraksi pedang dan fraksi Akasya memiliki banyak perbedaan pendapat, dan bahkan di banyak bidang di mana keduanya saling bertentangan, mereka masih berada dalam sekte yang sama. Lin Ming telah membunuh satu demi satu dalam fraksi Acaccia, dan ini akan merusak reputasi fraksi pedang mereka juga. Jika ini menyebar, maka orang lain akan mengatakan bahwa 7 lembah mendalam telah diserang oleh bayi berusia 20-an tahun, dan bahkan tidak ada yang berani menegurnya. Jiang Huang berkata, tidak ada gunanya kamu pergi. Sejak Lin Ming datang ke 7 lembah mendalam, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika itu seperti yang Anda katakan dan Lin Ming benar-benar memiliki alasan untuk membalas dendam, maka Ouyang Boyan tidak akan duduk diam. Saya berpikir bahwa dia akan mengandalkan fraksi Akasya dan membayar Lin Ming dengan harga tinggi, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan meremehkan kekuatan Lin Ming sampai tingkat ini. Sebenarnya, bukan hanya dia yang meremehkan Lin Ming, tapi juga aku. Saya tidak akan pernah bermimpi bahwa kekuatan Lin Ming sudah sekuat ini. Xi Zongtian mendengarkan dengan tenang, tidak berbicara. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang kepribadian Lin Ming. Bahkan jika dia pergi, pada akhirnya dia hanya akan kehilangan muka tidak peduli apa yang dia lakukan. Jika itu masalahnya, sebaiknya dia tidak pergi. Bukan hanya itu, Lin Ming juga datang ke sini mengendarai Vermilion Bird. Vermilion Bird mewakili Divine Phoenix Island dan tidak akan sembarangan menyerang 7 lembah mendalam, tapi itu masih merupakan bentuk pencegahan. Memikirkan semuanya, Xi Zongtian menghela nafas. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Semuanya akan diselesaikan oleh Lin Ming dan fraksi Acaccia.
Di puncak tertinggi fraksi Akasia, seruan burung Phoenix bergema di langit. Vermilion Bird melesat ke langit. Tidak ada yang berani menghentikan Lin Ming. Dalam pandangan seniman bela diri di sekitarnya, Lin Ming telah memaksa masuk ke fraksi Acacia dan membunuh beberapa tetua agung mereka. Tapi, 6 faksi lainnya dari 7 lembah mendalam bahkan belum muncul, dan Lin Ming dengan sombong melangkah keluar. Perjamuan tentu saja tidak bisa dilanjutkan. Para seniman bela diri dari sekte kecil dengan cepat minta diri dan pergi. Setelah 7 tetua agung telah sepenuhnya disia-siakan oleh Lin Ming saja, orang dengan status tertinggi yang tersisa di tempat kejadian adalah Ouyang Ming. Para seniman bela diri dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Ming. Ouyang Ming tersenyum sedih. Dia tidak menyangka bahwa perjamuan perayaan yang diadakan oleh fraksi Akasia hari ini akan membuahkan hasil seperti itu. Ouyang Ming tidak lagi memikirkan Lin Ming. Dia dan Lin Ming ditakdirkan untuk mengikuti jalan yang berbeda dan menapaki dunia yang berbeda. Dia tidak akan menganggap Lin Ming sebagai tujuan hidupnya, sebaliknya, dia hanya akan percaya bahwa Lin Ming sudah tidak ada lagi. Angin menderu-deru. Lin Ming, Qin Xingxuan, dan Qin Zia semuanya berdiri di atas Vermilion Bird. Mereka telah meninggalkan pegunungan 7 lembah mendalam. Lin Ming berkata, Martial House Master Qin, apa yang Anda rencanakan di masa depan? Qin Zia berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya akan tinggal di 7 lembah mendalam di masa depan. Sudah banyak konflik antara fraksi Sitar dan fraksi Akasia. Meskipun aku telah menyinggung fraksi Acacia kali ini, hal itu tidak akan banyak mempengaruhiku. Martial House Master Qin, bagaimana kalau berpindah sekte? Misalnya, bergabung dengan Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island, anggap saja sudah selesai. Dalam hidupku, aku mengejar Sitar dengan hati dan jiwaku. Saya hanya bisa melakukan ini dalam fraksi Sitar, Divine Phoenix Island tidak cocok untuk saya. Lin Ming mengangguk. Apa yang dikatakan Qin Zia benar. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya mengolah sitar, tidak mungkin baginya untuk mengembangkan dan berlatih metode budidaya lainnya lagi. Kalau begitu, aku harus berpisah dengan Martial House Master Qin. Ketika saya terdampar di alam mistik Phoenix Suci, itu semua berkat Master Rumah Bela Diri Qin sehingga Xingxuan tetap aman selama dia melakukannya. Saya, Lin Ming, akan mengukir kebaikan ini ke dalam pikiran saya. Qin Zia tertawa dan berkata, jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah melangkah ke alam Xiantian. Jika kita berbicara tentang kebaikan, maka kebaikanmu lebih besar daripada kebaikanku. Kali ini dalam membantu Nona Qin, sebenarnya saya tidak memainkan banyak peran, saya hanya bisa melakukan sebanyak yang saya bisa agar tidak menggagalkan pikiran saya. Bagi mereka yang berasal dari fraksi Sitar dan fraksi Pedang yang sebagian besar jujur dan menjunjung tinggi integritas, mereka tidak akan pernah merasa nyaman jika mereka berhutang apapun kepada siapapun. Hanya ketika mereka membalas budi barulah mereka merasa damai. Jadi secara umum, orang-orang ini jarang berhutang budi kepada orang lain. Lin Ming, disinilah kita berpisah. Aku mengucapkan selamat tinggal padamu, jaga dirimu baik-baik. Qin Zia melambaikan lengan bajunya, lalu melompat turun dari Vermilion Bird. Pakaian putihnya dengan cepat menghilang di tengah angin kencang surgawi. Lin Ming menyaksikan sosok Qin Zia menghilang. Dia menangkupkan tinjunya di dada dan berkata, Tuan Rumah Bela Diri Qin, mohon berhati-hati. Lin Ming, kemana kita akan pergi? Qin Xingxuan bertanya sambil berdiri di samping Lin Ming. Dia sudah bersiap untuk mengikuti Lin Ming ke ujung surga dan ujung bumi. Pertama kita akan pulang, lalu kita akan pergi ke Divine Phoenix Island. Anda dapat berkultivasi di dalam Divine Phoenix Island. Kalau begitu ayo lakukan apa yang kamu katakan. Qin Xingxuan menggigit bibirnya, merasa sangat damai. Dengan Lin Ming, dia tidak lagi khawatir tentang apapun. Sky Fortune Kingdom berjarak beberapa ratus ribu mil jauhnya dari 7 lembah mendalam. Mentransfer berita seringkali merupakan proses yang sangat lambat dan sulit. Untuk mengaktifkan susunan transmisi suara satu kali, diperlukan sejumlah besar batu esensi sejati, dan juga akan merusak integritas terbatas dari formasi susunan, sehingga memperpendek umurnya. Dalam keadaan normal, 7 Master Rumah Bela Diri mendalam yang juga merupakan murid Ouyang Boyan hanya akan membuat laporan kepada Ouyang Boyan sebulan sekali. Sekarang setelah Ouyang Boyan meninggal, tidak ada lagi orang yang mengelola bidak catur yang dia tinggalkan di kerajaan Sky Fortune. Faktanya, selain Ouyang Boyan, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Yang Zhen dan pria berjubah ini adalah pengikut Ouyang Boyan. Orang-orang ini berada pada level yang sangat rendah. Para tetua fraksi Akasia tentu saja tidak akan peduli dengan mereka. Berita tentang dirinya yang membunuh sendirian untuk masuk ke dalam fraksi Acacia dan menghancurkan mereka belum menyebar. Sebelum murid sekte kelas 2 kembali ke sekte mereka, Lin Ming sudah tiba kembali di Sky Fortune Kingdom. Dengan kecepatan luar biasa ekstrim Vermilion Bird bersama dengan penggunaan 2 susunan transmisi, Lin Ming berhasil kembali ke Sky Fortune Kingdom dalam 1 hari dan malam. Pada hari ini, semua kecemasan dan ketakutan Qin Xingxuan telah terlihat jelas oleh mata Lin Ming. Nyawa anggota keluarga Qin dipertaruhkan, jadi tentu saja Qin Xingxuan gugup. Itu adalah pagi yang biasa di Sky Fortune City. Matahari baru saja terbit, dan sinar matahari yang segar dan cerah baru saja mulai menyebar ke seluruh kota. Para pekerja tani biasa memegang cangkul di bahu mereka saat mereka menuju ke ladang di luar kota untuk bertani. Para pedagang menjual dagangannya di tokonya. Saat ini, lampu merah terang menyala di cakrawala. Dari jauh,
rasanya seperti sekumpulan api besar yang membakar udara. Nyala api ini awalnya sangat kecil, namun mulai membesar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua orang segera menyadari bahwa ini bukanlah sekelompok api, melainkan seekor burung yang berapi-api. Semua orang mau tidak mau menghentikan pekerjaan apapun yang mereka lakukan dan menatap ke langit, bingung. Teriakan burung Phoenix yang nyaring menyebar ke seluruh cakrawala. Vermilion bertraksasa dengan lebar sayap 100 kaki melintasi langit biru tanpa batas. Semua warga Sky Fortune City terkejut. Phoenix. Astaga, apa itu burung Phoenix? Apakah aku sedang bermimpi? Bagi manusia, burung Phoenix adalah eksistensi yang hanya mereka dengar dalam cerita dan legenda kuno. Dalam legenda, ketika seorang kaisar menyatukan dinasti dan melakukan perbuatan besar, seekor burung Phoenix akan muncul ke dunia, inilah yang disebut tanda keberuntungan dari surga. Burung Phoenix sedang terbang ke istana kerajaan. Dengan itu, orang-orang segera sadar. Ini pasti ada hubungannya dengan perbuatan besar kaisar yang baru dinobatkan. Memikirkan hal ini, semua orang dengan cepat berlutut di tanah, bersujud dalam ibadah sambil menatap burung Phoenix di langit ini. Pada saat ini, di aula besar istana kerajaan kota Sky Fortune, Yang Zhen sedang menemui istananya. Dalam waktu 30 hari setelah naik tahta, dia telah memanggil perwakilan dari berbagai provinsi dan bertemu dengan mereka. Di bawah podium besar, ratusan pemimpin dan pejabat dari berbagai provinsi sedang berlutut. Yang Zhen sedang duduk megah di atas mereka. Pada saat ini, dia mendengar teriakan nyaring ketika seseorang masuk. Seorang kasim istana menghambur ke aula besar, senyum lebar di wajahnya saat dia berteriak, "Kaisar." Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Tanda keberuntungan dari surga telah datang. Sebuah tanda keberuntungan dari surga. Bab 427, Bab Surga. Semua pejabat dan petugas memperhatikan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat kasim gemuk yang tampak seperti bakso raksasa menerobos masuk ke aula besar istana. Setelah menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri, kasim parubaya itu sepertinya menyadari hal itu dan mulai melambai kepada semua orang saat dia dengan gembira melaporkan peristiwa yang begitu indah. Dia terbatuk untuk berdeham, lalu kasim parubaya itu berkata, "Kaisar. Tanda surgawi yang penuh keberuntungan telah tiba. Seekor burung Phoenix telah datang." Phoenix. Yang Zhen terkejut, dan kemudian senyuman gembira segera terlihat di wajahnya. Benar-benar. Saat Yang Zhen menanyakan hal itu, tiba-tiba terdengar teriakan burung Phoenix dari atas. Semua pejabat dan petugas terkejut. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar seekor burung Phoenix yang terbang di atas kepala? Semua orang dengan cepat berlari keluar dari aula besar, tidak berani percaya kecuali mereka dapat memverifikasi ini dengan mata kepala sendiri. Mereka berlari keluar dan sangat terkejut ketika mereka melihat seekor burung Phoenix besar dengan lebar sayap 100 kaki melayang dengan lembut di udara. Dan di belakang burung Phoenix itu ada beberapa makhluk abadi. Angin bersiul dan api menderu-deru di sekitar mereka. Peristiwa yang sangat menguntungkan ini menyebabkan mata semua orang berputar seperti bulan, ini adalah pemandangan yang hanya pernah digambarkan dalam legenda kuno. Yang Zhen sangat gembira, dia telah merebut tahta, memaksa ayahnya turun tahta, dan bahkan menempatkan kakak laki-lakinya sebagai tahanan rumah. Tak satu pun dari tindakan ini yang merupakan tindakan mulia, tetapi sekarang setelah seekor burung Phoenix yang maha kuasa telah tiba, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk memulihkan kehormatannya. Saat dia hendak membungkuk kepada dua makhluk abadi di burung Phoenix dan memperkenalkan dirinya, pada saat ini, senyum cerah di wajahnya tiba-tiba membeku. Saat dia melihat pria dan wanita muda di atas burung Phoenix itu, wajah Yang Zhen berubah dari kebahagiaan yang tidak dapat dipercaya menjadi kengerian yang hina. Lin Ming, Qin Xingxuan. Lin Ming bergerak, menginjak angin dan perlahan jatuh dari langit. Aura samar terpancar darinya. Dikombinasikan dengan burung Phoenix di belakangnya yang terbakar dengan nyala api yang cemerlang, gambar ini terlalu berdampak. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dalam ibadah. Yang Zhang sudah takut, tapi sekarang dia sudah gila. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Ming sudah mati? Lin, Tuan Lin, Yang Zhen tergagap, kamu masih hidup. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Seluruh tubuh Yang Zhen berkeringat dingin. Hanya dalam beberapa kata, keringat sudah mulai menetes di ujung jarinya. Selain Yang Zhen, ada beberapa pejabat yang mengenali Lin Ming dari jamuan makan dahulu kala, ketika dia menunjukkan teknik gerakannya yang luar biasa. Mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam Sky Fortune Kingdom, dan mereka juga telah mendengar banyak hal tentang Lin Ming. Dengan demikian, mereka sangat memahami apa status Lin Ming. Lin Ming dengan sinis memandang Yang Zhen, bersemangat. Yang Zhen, kenapa aku bisa melihatmu gemetaran? Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk semua pejabat dan menteri. Sebagian besar dari mereka yang hadir tidak mengenali Lin Ming. Bagi mereka, dunia tempat Lin Ming tinggal adalah kenyataan yang terlalu jauh. Dalam benak mereka, Kaisar adalah surga, keberadaan yang hampir tak terjangkau. Siapa orang ini? Dia berbicara langsung kepada Kaisar menggunakan nama lengkapnya, dan jelas juga bahwa Kaisar takut padanya. Setelah Yang Zhen naik tahta, dia meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menyingkirkan semua pejabat masa lalu, membuat semua orang merasa tidak aman dengan posisi mereka sendiri. Bahkan Marsekal Qin Xiao yang legendaris dan terkenal telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, siapa lagi yang masih berani menentang Yang Zhen?
Hanya dengan beberapa kata dari Yang Zhen, seluruh keluarga mereka akan dipenggal dan kekayaan mereka diambil. Namun, Kaisar berdarah dingin dan tidak berperasaan ini saat ini ketakutan sampai-sampai dia mengeluarkan keringat. Tuan Lin, saya mohon, ampuni hidup saya. Saya bingung. Master 7 rumah bela diri mendalam yang baru menipu saya, dan Ouyang Boyan memaksa saya melakukan apa yang saya lakukan. Aku bisa menjadi pelayanmu yang paling setia. Saya bahkan dapat bersaksi melawan Ouyang Boyan atas nama Anda jika Anda memberi saya kesempatan untuk melakukannya, Yang Zhen berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Tahun ini budidayanya berhasil mencapai tahap altering muscle, dan ia mampu menggunakan skill tersebut. Lin Ming mencibir, Ouyang Boyan telah dibunuh oleh tanganku. Jika kamu ingin bersaksi melawan dia, maka kamu dapat melakukannya di neraka. Apa? Yang Zhen berkata dengan bingung. Ouyang Boyan telah dibunuh oleh Lin Ming. Ya, cahaya biru menyala, dan ekspresi Yang Zhen selamanya membeku dalam tatapan bingung ini. Seutas benang sari sejati berwarna biru telah disuntikkan ke dalam hatinya, langsung meledakkannya. Yang Zhen meninggal di tempat. Celepuk, Yang Zhen merosot ke tanah. Setelah jantungnya pecah, darah mulai mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Kaisar, Kasim Parubaya merasa ngeri, wajahnya memucat. Setelah Yang Zhen tiba-tiba meninggal, istana kerajaan berada dalam kekacauan. Semua orang ketakutan, jatuh berlutut, memohon sambil tangan mereka gemetar. Semua pejabat tampak seperti kehilangan jiwa. Hanya dalam waktu singkat, Kaisar telah terbunuh di depan semua orang. Beberapa pejabat yang mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi terdiam. Mereka memahami satu hal, yaitu langit akan berubah. Yang Lin akan naik tahta yang baru dikosongkan, dan Qin Xiao akan dikembalikan ke posisi dan otoritasnya yang besar. Semua orang yang membantu Yang Zhen membersihkan penjaga lama akan diturunkan pangkatnya dan dibuang, atau mungkin, seluruh keluarga mereka akan dibantai. Ini adalah kebrutalan perebutan kekuasaan. Namun di hadapan kekuasaan absolut, otoritas manapun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Setelah Lin Ming membunuh Yang Zhen, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada kerumunan orang yang kacau di istana kerajaan. Dia melompat ke Firesin dan berkendara tanpa henti menuju 7 rumah bela diri yang mendalam. 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di pegunungan Zhou di kota Sky Fortune. Jarak 10 mil ini hanyalah sekejap mata dari kecepatan ekstrim Vermilion Bird. Saat ia menyebarkan akal sehatnya, Lin Ming langsung menemukan 7 master rumah bela diri mendalam yang dibicarakan Yang Zhen. Di seluruh martial house, dia adalah satu-satunya seniman bela diri Xiantian setengah langkah. Bang! Aula utama bergetar hebat. Pria berjubah yang sedang berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba terkejut, dia melompat keluar dari kamarnya yang sunyi. Siapa ini? Siapa yang berani memaksa masuk ke 7 rumah bela diriku yang mendalam? Pria berjubah itu sangat marah. Kemudian, dia membeku ketika melihat Vermilion Bird yang sangat besar dan 2 individu yang berdiri di atasnya. Lin Ming, Qin Xingxuan. Pria berjubah itu tidak hanya melihat Lin Ming, tapi banyak murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam melihatnya. Dengan burung Vermilion raksasa yang terbang ke 7 rumah bela diri yang mendalam, sulit untuk tidak menyadari hal ini. Para murid yang telah masuk ke dalam 7 rumah bela diri yang mendalam bersama Lin Ming belum lulus. Ketika mereka melihat Lin Ming di atas Vermilion Bird, mereka tercengang. Apakah orang itu, magang senior, saudara Lin? Bagi para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming adalah sebuah dongeng, legenda hidup yang mereka sembah. Setelah dia tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam selama setengah tahun, dia telah menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Sepertinya dia adalah pahlawan dari mitos. Setelah itu, mereka mendengar bahwa dia telah dipilih secara pribadi oleh suatu sekte besar dan juga menjadi murid utama sekte tersebut. Tanpa ragu, Lin Ming akan menjadi Master Xiantian di masa depan. Bagi para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, seorang guru Xiantian juga merupakan karakter yang hanya terdengar dalam legenda. Ada banyak murid baru yang telah mendengar nama besar Lin Ming bahkan sebelum mereka bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka bermimpi suatu hari nanti mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan seperti Lin Ming. Itu benar-benar mirip dia. Dan di belakangnya, apakah itu, saudari Qin yang magang senior? Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa senior magang, saudara Lin meninggal? Bukan hanya itu, tapi apa yang mereka tunggangi? Apakah itu burung phoenix? Kultivasi senior magang saudara Lin adalah. Beberapa pemuda tahap pelatihan jeroan menatap dengan mata terbelalak, tapi mereka masih tidak bisa melihat budidaya Lin Ming saat ini. Bagi seniman bela diri tahap pelatihan jeroan yang tidak dapat melihat kultivasi seseorang, itu hanya berarti bahwa mereka setidaknya berada pada periode kondensasi denyut nadi akhir, atau bahkan periode kondensasi nadi puncak. Senior magang, saudara Lin telah menembus periode puncak kondensasi nadi. Itu tidak mungkin. Senior magang, saudara Lin memang kuat, dia sangat galak. Berusia 17 tahun namun dia berada pada periode puncak kondensasi denyut nadi. Di masa depan dia akan menjadi Master Xiantian. Saya bertanya-tanya mengapa senior magang, saudara Lin kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Apakah ada sesuatu yang perlu dia bicarakan dengan Master rumah bela diri? Mungkinkah ini tentang pertemuan bela diri fraksi total berikutnya?
Begitu seseorang menyebutkan pertemuan bela diri fraksi total, semua orang, terutama para murid muda, menjadi sangat bersemangat. Saat mereka mendiskusikan hal ini, Wang Yanfeng diam-diam menatap Lin Ming di langit, matanya bersinar. Dia tidak berada di puncak periode kondensasi denyut nadi, tetapi di alam haltian akhir, Wang Yanfeng tersentak dan kemudian mengepalkan tinjunya. Belum lama ini, dia berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam bersama Lin Ming. Saat itu sedang terjadi pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi pertama. Tapi sekarang, perbedaan di antara keduanya seperti awan dan lumpur. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Ekspresi pria berjubah itu berubah. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah berkeliling dunia untuk kesenangannya sendiri dan belum pernah menghadiri pertemuan bela diri fraksi total. Tentu saja, dia tidak akan tahu seperti apa rupa Lin Ming. Meskipun budidaya Lin Ming lebih rendah daripada miliknya, dia memiliki perasaan samar bahwa pemuda di depannya ini adalah makhluk yang menakutkan. Apakah kamu adalah 7 master rumah bela diri yang mendalam saat ini? Lin Ming bertanya dengan kosong. Pria berjubah itu mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Ming datang ke sini dengan niat buruk, tapi tidak ada cara untuk menyangkal hal ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, saya. Oh benarkah? Lin Ming dengan dingin tersenyum. Dia mendengar dari Qin Xingxuan bahwa Yang Zhen telah menggunakan dukungan dari master rumah bela diri saat ini agar berhasil naik tahta. Setelah itu, ketika kampanye untuk membersihkan pejabat lama telah diluncurkan, Qin Xiao ditangkap tanpa perlawanan karena pria berjubah ini. Kalau begitu, bukanlah ketidakadilan jika kamu mati, Lin Ming mengulurkan telapak tangannya, busur guntur ungu melintas. Setelah dia merasakan niat buruk Lin Ming, pria berjubah itu sudah waspada. Dia dengan dingin mendengus dan kemudian mengeluarkan pedang panjang dari sarungnya, seluruh tubuhnya mendidih dengan api ungu. Sebuah pedang menebas guntur ungu. Tapi begitu pedang panjang itu menyentuh guntur ungu, api ungu yang menyelimuti pedang itu langsung tersebar oleh kekuatan guntur. Busur listrik ungu sepanjang jari tenggelam ke dalam tubuh pria berjubah itu, dan seluruh organnya langsung meledak. Pria berjubah itu memuntahkan banyak darah, lalu jatuh dari atap aula utama. Peng! Pria berjubah itu jatuh ke tanah, darahnya berceceran di lantai. Pada saat itu, semua murid 7 rumah bela diri yang mendalam ketakutan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri ketika mereka melihat pria berjubah yang sudah mati itu, mata mereka benar-benar bulat. Tentang apa semua ini, Lin Ming langsung membunuh master rumah bela diri yang baru. Cahaya ungu baru saja menyala. Meski cepat, namun tetap meninggalkan bekas di mata semua orang yang hadir. Bukan hanya itu, pria berjubah itu juga menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Tapi tetap saja, dalam sekejap, pria berjubah itu tiba-tiba mati. Master rumah bela diri baru yang budidayanya berada di setengah langkah Xiantian, dan yang tidak lebih lemah dari master rumah bela diri Qin Xia yang lama, benar-benar terbunuh dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Dan, mengapa Lin Ming melakukan ini? Seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam penuh dengan kebisingan. Wang Yanfeng juga tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, dia melihat cahaya putih terbang ke arahnya, itu adalah botol porselen. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan begitu dia meliriknya, dia melihat bahwa itu adalah sebotol pil. Sebuah suara bergema di dekat telinga Wang Yanfeng. Ini adalah pil untuk seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. 7 lembah mendalam akan segera mengirimkan master rumah bela diri baru. Selamat tinggal Wang Yanfeng. Jika itu sudah menjadi takdir kita, kita akan bertemu lagi. Setelah Lin Ming mengirim pesannya, dia melompat ke punggung Vermilion Bird. Burung Vermilion melonjak ke langit dan dengan cepat menghilang ke lautan awan yang tak berujung. Wang Yanfeng memegang botol pil di tangannya. Dia menatap Vermilion Bird yang menghilang ke langit berkabut di atas pegunungan Zhou. Untuk sesaat, dia berdiri di sana, tanpa sadar menatap ke langit. Lin Ming, apakah kamu kenal pemuda itu? Qin Xingxuan bertanya dari atas Vermilion Bird. Tidak juga, saya baru mengetahui bahwa dia memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri, jadi saya membantunya. Lin Ming berkata tanpa berpikir. Jika seseorang tidak memiliki sumber daya, akan sulit untuk berlatih seni bela diri tingkat atas. Untuk mencapai batas tertinggi sangatlah sulit. Apakah itu jantung seni bela diri Wang Yanfeng atau bakatnya, keduanya memadai. Jika dia membuang terlalu banyak waktu karena kurangnya sumber daya, itu akan sangat menyedihkan. Lin Ming, kemana kita akan pergi sekarang? Kami akan pergi menemui keluargamu. Lin Ming tersenyum pada Qin Xingxuan. Dalam perjalanan ke sini, dia tidak sempat mempelajari Magic Cube. Dia akan pergi ke rumah Qin dan beristirahat di sana. Sementara itu, dia bisa memastikan kecurigaannya terhadap Magic Cube. Bab 428, membuka kubus ajaib lagi. Kota Sky Fortune, markas Marsekal. Markas Marsekal telah dikepung selama lebih dari sebulan oleh tentara, dan bahkan para pelayan pun tidak diizinkan pergi. Namun sekarang, dalam waktu 1/4 jam setelah kematian Yang Zhen, para pejabat yang menyadari perubahan besar yang akan terjadi di seluruh negeri langsung mencabut perintah tahanan rumah untuk Qin Xiao. Tidak diragukan lagi, putra mahkota Yang Lin akan kembali dan naik tahta. Adapun Qin Xiao, dia akan dikembalikan ke posisinya sebagai salah satu pejabat tertinggi, dan statusnya akan menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Selama ini, siapapun yang tidak mencoba menjilat keduanya adalah orang bodoh. Qin Xiao dikelilingi oleh banyak pejabat yang datang ke markas Marsekal. Mereka mendiskusikan rencana untuk membuka jalan bagi masa depan yang lebih lancar. Bahkan mereka yang menemani Qin Xiao menerima rasa hormat yang tinggi. Bahkan para bangsawan pun tidak berani untuk tidak menghormati mereka. Para bangsawan ini terus-menerus menyebut mereka sebagai adik laki-laki atau tuan tua, jika mereka terlihat tidak memberikan penghormatan yang semestinya. Terutama para bangsawan yang pernah membelot ke pihak Yang Zhen sebelumnya. Mereka semua benar-benar ketakutan, dan mereka semua berharap bisa memotong hati mereka dan memberitahu Qin Xiao betapa dalamnya kesetiaan baru mereka. Harus diketahui bahwa dalam perebutan kekuasaan, pihak yang menang seringkali melakukan pembersihan berdarah. Adapun semua orang yang mengikuti Yang Zhen, mereka mungkin juga akan dimusnahkan. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Mereka semua ingin menjadikan Qin Xiao sebagai ayah mereka sendiri dan menghormatinya dengan cara yang sama. Saat Qin Xiao dan kelompok bangsawan yang mengikutinya masuk melewati gerbang kediaman Qin, mereka melihat burung vermilion besar terbang ke halaman. Bulu merahnya yang cemerlang terbakar dengan nyala api saat memancarkan aura yang berdenyut, semua tenggorokan bangsawan bergerak-gerak saat mereka menatap makhluk luar biasa ini. Menguasai, menguasai, Tuan Lin telah membawa nona muda kembali, mereka menunggumu di halaman belakang. Kata seorang pramugara parubaya. Xing Xuan, Qin Xiao bergetar, dan hatinya dipenuhi gelombang emosi. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat cucunya yang berharga lagi. Namun siapa sangka hanya dalam satu malam, situasinya akan berubah drastis. Qin Xiao mengikuti pramugara ke halaman belakang. Para bangsawan lainnya tetap tinggal. Mereka sadar akan status mereka sendiri. Eksistensi macam apa Lin Ming itu? Bagaimana mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk menemuinya? Bagi seseorang seperti Lin Ming, bangsawan, atau bahkan kaisar sendiri hanyalah awan asap, hanyalah keberadaan yang tidak berarti. Oleh karena itu orang-orang ini dengan santainya menyapa pengurus rumah tangga dan duduk di lobi, minum teh dan mengobrol satu sama lain. Kakek, begitu Qin Xiao memasuki halaman belakang. Qin Xingxuan berteriak keras dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Xiao. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi kakeknya selama lebih dari sebulan. Sekarang dia melihat kakeknya selamat dan tidak terluka, Qin Xingxuan tidak bisa menahan semua rasa sakit dan kekhawatiran yang dia tahan sampai sekarang, air mata mengalir di pipinya seperti untaian manik-manik kristal. Kakek baik-baik saja. Qin Xiao menepuk punggung Qin Xingxuan. Pada usia ini, Qin Xiao telah melewati banyak badai besar. Di dunia ini, sangat sedikit yang bisa menyebabkan Qin Xiao merasakan kesedihan atau kebahagiaan yang luar biasa. Sekarang, yang dikhawatirkan Qin Xiao hanyalah warisan keluarga Qinnya, serta anak dan cucunya yang paling berharga. Qin Xiao memandang Qin Xingxuan, matanya penuh cinta kakek. Memiliki seorang cucu perempuan yang luar biasa sungguh merupakan berkah dari surga. Qin Xiao melirik Lin Ming. Terhadap pemuda luar biasa di depannya ini, Qin Xiao tidak yakin harus merasakan apa. Syukur, bahagia, takut, kagum, segala macam emosi terjalin di tempat yang sama. Qin Xiao bahkan tidak tahu harus memanggil apa Lin Ming. Sebelum ini, dia telah menerima berita bahwa 7 master rumah bela diri yang mendalam saat ini telah dibunuh oleh Lin Ming dalam sekejap. Pemuda muda dan penuh hormat di depannya adalah seorang pria yang bahkan guru lembah 7 lembah mendalam harus memberi 3 poin penghormatan. Ini adalah tingkat yang sudah melampaui pemahaman Qin Xiao. Dia berharap bisa mendesak Qin Xingxuan dan Lin Ming untuk menikah. Tapi, masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan cucunya. Marsekal Qin, tolong menyusul Xingxuan. Aku akan pergi dulu sebentar. Lin Ming membungkuk seperti seorang junior yang penuh hormat, dan kemudian meninggalkan ruangan. Di luar ruangan, pramugara parubaya telah menunggunya. Tuan Lin, ada seseorang yang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Lihat aku. Kupikir aku bilang aku tidak ingin bertemu siapapun. Lin Ming tidak ingin melihat para bangsawan Sky Fortune City. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menciumnya dan menghujaninya dengan hadiah. Dia tidak tertarik dengan semua ini. Yah, dia bilang dia adalah kenalan lamamu. Kenalan lama. Yang pertama dipikirkan Lin Ming adalah Lan Yunyu. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, dia sedikit terkejut. Orang yang menunggunya adalah seorang gadis muda, tampak lembut dan memiliki aura elegan. Ini adalah Bai Jingyun. Bai Jingyun dan Murongzi disebut sebagai 7 pasangan kebanggaan yang mendalam, dan mereka juga merupakan karakter teratas dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming dan Bai Jingyun tidak memiliki banyak kontak satu sama lain, hanya saja dia telah membantunya membuat beberapa simbol prasasti untuk harta karun sebelumnya. Terhadap Bai Jingyun, Lin Ming tidak memiliki kesan mendalam, dan hampir lupa siapa dia. Ketika Bai Jingyun melihat Lin Ming, dia tersenyum tipis dan membungkuk, Tuan Lin. Lin Ming agak canggung dipanggil Tuan Lin. Dia berkata, tolong rujuk saya seperti dulu. Lagi pula, kami dulunya adalah sesama murid. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kakak Lin. Bai Jingyun tersenyum, sejujurnya, ketika saya pertama kali melihat saudara Lin memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, saya berpikir bahwa saudara Lin memiliki potensi yang tak terbatas untuk berkembang. Tapi,
Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun, Saudara Lin sudah mencapai titik ini. Bai Jingyun tidak bisa tidak melihatnya. Pertama kali Lin Ming bergegas ke arah 10.000 pembunuhan, pangkatnya lebih rendah dari miliknya. Tapi sekarang, bahkan 7 master rumah bela diri yang mendalam telah langsung dibunuh olehnya. Ini seperti mimpi. Saya mendapatkan beberapa peluang besar. Keberuntunganku terlalu bagus. Takdir juga merupakan bagian dari bakat. Bai Jingyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian tampak tidak yakin, saat matanya bersinar dengan cahaya aneh. Saudara Lin, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Silahkan bertanya. Bai Jingyun ragu-ragu, lalu perlahan bertanya, 1,5 tahun yang lalu, apakah kamu yang membunuh Ouyang Dihua? Hanya ada beberapa orang di seluruh Sky Fortune City yang mengetahui dendam antara Lin Ming dan Ouyang Dihua. Selain Yang Zhen, pria berjubah, dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa Yang Zhen telah menjalin hubungan dengan pria berjubah itu. Mereka hanya berasumsi bahwa Yang Zhen telah mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh besar dalam 7 lembah mendalam. Adapun siapa orang itu, tidak ada yang tahu. Bai Jingyun tentu saja tidak tahu. Namun, dia bisa melacak beberapa petunjuk dan menebak. Misalnya, di masa lalu sebelum Lin Ming meninggalkan kerajaan Sky Fortune, orang tuanya pindah. Master rumah bela diri yang baru berasal dari fraksi Acachia, Ouyang Boyan pernah mengunjungi kerajaan Sky Fortune, dan setelah berita kematian Lin Ming menyebar, Yang Zhen mulai bergerak melawan keluarga Qin. Rangkaian acara ini semuanya terkait. Bai Jingyun berhasil menghubungkan mereka, dan karena itu dia datang untuk meminta Lin Ming memverifikasi ini. Pada saat ini, Lin Ming tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, akulah yang membunuh Ouyang Dihua. Setelah Bai Jingyun mendengar kata-kata Lin Ming, dia menghela nafas panjang. Matanya tertutup lembut, dan bulu matanya bergetar. Tekanan yang ada di hati dan pikirannya selama 1,5 tahun terakhir ini seakan sirna. Meskipun masalah ini sudah selesai, dan dia telah memperoleh kebenaran yang tidak memiliki arti penting di baliknya, dia masih merasa lelah. Saat matanya terbuka, Bai Jingyun kembali tenang. Terima kasih, Saudara Lin. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan aku membunuhnya adalah karena dia berniat membunuhku terlebih dahulu. Semua manusia berbeda. Sebenarnya, fraksi Akasia tidak begitu buruk bagi murid perempuan. Jika mereka bisa melepaskan kerendahan hati dan harga diri mereka, maka mereka akan bisa mendapatkan banyak hal yang mereka inginkan dari fraksi Acachia. Bahkan banyak juga gadis-gadis yang hanya memiliki bakat biasa-biasa saja, namun tetap dianggap cantik, yang mati-matian berusaha bergabung dengan fraksi Akasia demi mendapatkan kekayaan dan awet muda. Lin Ming menghela nafas, dan kemudian mengeluarkan sepasang botol pil dari cincin spasialnya. Dia berkata, Senior Magang, Sister Bai, dari botol pil ini, 1 untukmu. Adapun yang lainnya, bisakah Anda memberikannya kepada Lan Yunyu jika Anda melihatnya? Obat-obatan ini memiliki khasiat yang sangat ringan, dan jika Anda memakannya dengan hati-hati, itu akan menjamin Anda memasuki periode kondensasi denyut nadi. Bakat Bai Jingyun dianggap bagus di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Sebagai seorang seniman bela diri, ia juga berharap suatu hari nanti ia mampu menembus masa kondensasi denyut nadi. Tapi sekarang, saat dia melihat botol pil ini, Bai Jingyun tidak merasakan kegembiraan apapun. Setelah mengalami beberapa hal, sepertinya dia tidak ingin lagi mengejar hal-hal tersebut. Bai Jingyun ragu-ragu dan kemudian diam-diam menerima sepasang botol pil. Dia berkata, Nona Lan telah mengelola toko kainnya di ujung utara kota selama beberapa tahun terakhir. Tentang kembalinya Saudara Lin, dia mungkin sudah menyadarinya. Bai Jingyun menyiratkan bahwa Lan Yunyu tidak ingin melihat Lin Ming. Sekarang setelah segalanya berubah di antara mereka, tidak ada lagi makna bertemu satu sama lain. Itu hanya akan mempermalukan mereka berdua. Lin Ming terdiam, lalu menghela nafas dalam hatinya. Mungkin hari-hari yang tenang dan damai ini jauh lebih cocok untuk Lan Yunyu, sebotol pil yang dia berikan padanya dapat dianggap sebagai karma terakhir mereka. Mulai sekarang, semua yang ada di antara mereka akan lenyap sama sekali. Setelah Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Bai Jingyun, dia kembali ke kamarnya sendirian. Dia sudah memberitahu pramugara bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggunya, bahkan untuk mengantarkan makanan pun tidak. Seperti ini, Lin Ming memasuki niat bela diri yang halus dan duduk bermeditasi selama 3 atau 4 jam. Saat dia membuka matanya, hari sudah sore. Lin Ming berdiri dan kemudian mengeluarkan toples kecil dari cincin spasialnya. Ada cairan merah kental di dalam toples kecil ini adalah esensi darah yang dia ambil dari Ouyang Boyan dan juga Ouyang Boksu. Sejak terakhir kali Lin Ming menyentuh Magic Cube dengan esensi darah Master Haotian dan membukanya hingga hari ini, sudah hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun, kekuatan Lin Ming telah mencapai ranah Xiantian ekstrim. Apa yang ingin dia ketahui adalah, bisakah esensi darah Master Xiantian membuka Magic Cube sekali lagi? Lin Ming tidak sabar ingin memverifikasi hipotesis ini. Lin Ming dengan sedih tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, mengejek dirinya sendiri, pikiranku terlalu berantakan. Mentalitas ini tidak cocok untuk membuka Magic Cube. Semakin berharga sesuatu, semakin dia membutuhkan hati dan pikirannya untuk merasa damai. Kalau tidak, jika hatinya terpacu oleh keserakahan, hal itu mungkin akan mengungkap segala macam kelemahan dalam pikirannya. Saat ini,
Lin Ming tidak terlalu putus asa atau menginginkan warisan dalam Magic Cube. Yang paling dia inginkan adalah menjelajahi rahasia Magic Cube. Dari mana asalnya? Siapa yang menciptakannya? Bagaimana cara pembuatannya? Apa yang membimbingnya untuk melakukan? Lin Ming selalu merasa bahwa Magic Cube itu hidup. Hanya saja Magic Cube ini tampaknya berdiri di puncak semua keberadaan, dan memandang rendah segala sesuatu dengan acuh tak acuh, termasuk bahkan Lin Ming sendiri. Yang disebut tidak berperasaan terhadap seluruh langit dan bumi, menganggap semua keberadaan hanya sebagai anjing jerami, bagi Magic Cube, ia tidak peduli apapun. Ia acuh tak acuh terhadap segalanya, dan akan tetap seperti ini meskipun ada perubahan di dunia. Saat suasana hati Lin Ming kembali tenang, dia menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan simbol aneh di dada kirinya. Pola ini adalah tulisan misterius dari Magic Cube. Bab 429, Kaisar Iblis. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mencuci tangan, muka, membakar dupa, dan telah mengatur pola pikirnya sendiri agar tidak ada sedikit pun jejak emosi yang bergejolak. Lalu dia menuangkan esensi darah ke dadanya. Esensi darah merahnya menetes ke bawah. Awalnya tidak ada reaksi, tapi setelah beberapa saat, terdengar suara, ci-ci-ci. Esensi darahnya tampak terkorosi, dan mengeluarkan sedikit asap biru. Saat rasa sakit yang membakar keluar dari area dadanya, Lin Ming mengerutkan alisnya. Dia merasakan hatinya, dan kemudian melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki kubus ajaib di bawah area dadanya yang melepaskan fluktuasi energi aneh, berharap menemukan beberapa petunjuk. Setelah tertidur di dekat hati Lin Ming, Magic Cube sepertinya telah menghilang. Jika tidak mengungkapkan inisiatifnya sendiri, Lin Ming tidak akan pernah bisa merasakannya. Tapi sekarang, saat Magic Cube menyerap esensi darah, Lin Ming akhirnya bisa mendeteksi keberadaannya. Namun, segera setelah itu, Lin Ming merasakan laut spiritualnya bergetar. Persepsi yang dia keluarkan sepertinya sedang tersedot ke dalam Magic Cube. Terhadap daya isap yang kuat ini, Lin Ming tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Detik berikutnya, kesadaran Lin Ming telah tiba di ruang gelap gulita yang membentang jauh keluar. Seolah-olah dia sedang melayang di langit berbintang. Dia sangat familiar dengan ruang ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Selain Lin Ming, kabut tebal melayang di sekelilingnya. Di dalam kabut ini ada banyak cahaya yang bersinar. Mereka perlahan-lahan berputar mengelilingi bola cahaya raksasa selebar 1 kaki di tengahnya, seolah-olah mereka adalah bintang di surga. Aku akhirnya sampai di sini. Kedua kalinya esensi darah seniman bela diri Hautian yang membuka Magic Cube. Ketiga kalinya itu adalah esensi darah Master Xiantian. Keempat kalinya mungkin membutuhkan Master Inti Revolving. Lin Ming yakin bahwa bahkan jika itu adalah esensi darah Master Inti berputar, itu tidak akan banyak berpengaruh pada Magic Cube. Faktanya, kemungkinan besar kubus ajaib ini menemukan cara untuk memberitahunya bahwa ia membutuhkan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik. Bola cahaya pecahan jiwa raksasa di tengahnya bersinar dengan cahaya lembut seperti susu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti kristal berkilau. Meskipun Lin Ming telah tiba di ruang Magic Cube, dia masih merasakan sedikit kekecewaan, bahkan sekarang pun, dia tidak mengerti apa-apa lagi tentang Magic Cube. Saat Lin Ming melepaskan akal sehatnya untuk menyentuh semua fragmen jiwa, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak hanya semakin kuat seiring berjalannya waktu, tetapi juga dia bisa merasakan aura samar yang dilepaskan oleh fragmen jiwa. Beberapa bagian jiwa lembut, dan yang lainnya sombong. Bahkan ada yang memiliki sedikit darah dan seni iblis. Ini pasti karena metode budidaya yang mereka kembangkan semasa mereka masih hidup. Energinya sangat lemah, Lin Ming hanya bisa memperkirakan secara kasar. Saat dia melihat pecahan jiwa, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia tidak dapat menjamin tanpa keraguan bahwa semua fragmen jiwa ini tidak memiliki pemilik. Ada kemungkinan ada beberapa fragmen jiwa yang tanda rohnya belum hancur. Jika dia memilih yang seperti itu, dia akan berada dalam situasi terburuk. Semua tetua tertinggi dari alam para dewa ini adalah tokoh-tokoh yang menggemparkan yang mendominasi dunia sebelum mereka mati. Bahkan jika hanya ada sedikit sisa keinginan dalam fragmen jiwa, tidak mungkin Lin Ming bisa menolaknya. Lin Ming telah lama berada di ruang Magic Cube. Dia tidak berani gegabah melepaskan akal sehatnya kemana-mana, dia secara pasif merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Dia berbalik dengan ekspresi tidak percaya saat dia melihat pecahan jiwa berwarna merah terang perlahan melayang melewatinya. Fragmen jiwa ini hanya seukuran paku kecil dan berkilau seperti kristal rubi. Saat ia perlahan berputar di angkasa, ia meninggalkan percikan cahaya merah kemanapun ia pergi. Lin Ming terdiam, perasaan ini adalah. Dulu ketika Lin Ming dan Lei Mubai bertarung, dia juga merasakan aura serupa. Kaisar Agung Dunia Bawah, buku setan kuno, Lin Ming ragu-ragu. Kemudian dia melangkah maju, dan secerca esensi sejatinya terkunci pada pecahan jiwa itu. Saat dia melihat fragmen jiwa yang terikat oleh esensi sejati, Lin Ming jelas bisa merasakan bahwa itu mengandung energi berdarah. Ketika Lin Ming menelan kristal hati iblis yang hancur, dia telah menyaksikan sosok besar kapak raksasa Kaisar Besar Netherworld yang menunjuk ke langit, kakinya kokoh di atas tanah. Ada juga banyak setan yang mengelilinginya. Hati Lin Ming tiba-tiba melonjak dengan keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk menelan fragmen jiwa ini. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Lin Ming mengertakkan giginya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil pecahan jiwa merah.
Siu, saat Lin Ming menyentuh fragmen jiwa, itu melebur menjadi aliran cahaya yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Kekuatan Lin Ming jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tapi, pecahan jiwa ini juga lebih hebat dari yang pernah dia serap sebelumnya. Ketika informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Lin Ming, lautan spiritualnya tiba-tiba bergetar, dan pemandangan serta suara kabur muncul di depannya. Dari berbagai setan yang dilihatnya, ada juga yang terukir di dinding aula utama Phoenix kuno. Perang, darah, medan perang. Pembangkit tenaga listrik mengayunkan senjata mereka yang menghancurkan bumi ke udara. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali, terbakar menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Tanah berpasir kuning diwarnai sepenuhnya merah. Samar-samar, Lin Ming bisa melihat kota besar yang dipahat dari batu. Bangunan-bangunan di kota ini kasar dan terlihat liar, namun dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan yang tak terbatas. Dan penduduk di kota ini adalah semua setan yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Tingginya lebih dari 10 kaki, dan beberapa bahkan setinggi 20 kaki. Iblis raksasa, pikiran Lin Ming bergema dengan dua kata ini. Setelah kekacauan ingatan yang terfragmentasi akhirnya diorganisir oleh Lin Ming, dia akhirnya mengerti bahwa setan-setan ini sebenarnya hanyalah ras mirip manusia. Tubuh mereka terbungkus rantai, dan tanduk serta taring panjang muncul dari wajah mereka. Mereka memiliki rambut merah menyala yang tergerai sembarangan. Ini tidak hanya terjadi pada Kaisar Agung Netherworld. Sebenarnya, mereka adalah ras yang terpisah, ras iblis raksasa. Jadi begitulah adanya. Kaisar Agung Netherworld pada awalnya bukanlah manusia. Saat aku menelan kristal hati iblis yang hancur dan melihatnya membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan kapak besarnya, kemungkinan besar lokasi tersebut adalah tempat berkumpulnya ras iblis raksasa. Dan iblis merah yang saya temui selama percobaan peleburan terakhir dari alam mistik Phoenix Ilahi juga merupakan sejenis setan raksasa. Teka-teki yang mengganggu pikiran Lin Ming tiba-tiba menjadi lebih jelas. Tidak heran saya bisa merasakan warisan garis keturunan yang sama dari Kaisar Besar Netherworld dari Lei Mubai. Aku bahkan bisa merasakan perbedaan pada pecahan jiwa merah kecil ini. Alasannya adalah karena itu tidak berasal dari garis keturunan manusia, jadi ini sedikit lebih istimewa. Saat Lin Ming membuka matanya, dia meninggalkan ruang Magic Cube. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Bulan bersinar terang di langit, hari sudah larut malam. Udara malam agak lembab. Saat angin dingin bertiup di wajahnya, Lin Ming sangat sadar. Dia mengusap keningnya dan merasakan sakit yang dalam di otaknya, seolah-olah otaknya telah tertidur terlalu lama dan pikirannya belum jernih. Saat Lin Ming menekan perasaan sakit ini, dia dengan hati-hati memeriksa kenangan yang dia peroleh. Tiba-tiba, Lin Ming sangat terkejut, ini adalah